Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih membahas saham untuk request tanggal 31 Desember sampai 6 Januari 2024 ya. Saya sudah bahas 4 saham minggu ini, 2 saham ini sudah di request minggu lalu dan sudah saya bahas. Hari ini saya mau bahas yang belum pernah saya bahas di request adalah saham taksi ya. Um, Hari ini tanggal 12 Januari ya teman-teman ya. Untuk yang BTPS, Goto, ICBP, Medco, nanti coba saya akan pertimbangkan untuk membuatnya besok di hari Sabtu ya. Kalau misalnya ada niat gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas saham taksi atau Express Trasindo Utama. Harganya juga 50 ya, sama dengan saham yang kemarin, HDIT. Kita akan bahas juga ya, sama kita cek kinerja harga sahamnya sejak IPO 10 tahun terakhir, kemudian ini perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, kok bisa sampai 50, kemudian valuasi sahamnya, dividen, kesehatan finansialnya seperti apa, saham gocap ini, kemudian dari seasonality 10 tahun terakhir seperti apa. Nah, kita akan cek dari bandarmologinya lah, apakah saham ini berpotensi untuk bangkit dari 50 atau tidak. Nanti kita akan cek dari struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini, kemudian kepemilikan retailnya seperti apa, perpindahan struktur saham 1 tahun terakhir seperti apa, dan pola saham montutit seperti apa. Ya, untuk teknikal sudah pasti nggak ada ya, karena ini saham 50. Oke, langsung aja ya. Ini listing di bursa tahun 2012, jadi masih sekitar 11 tahun. Ya, harganya sudah ke 50. Dari IPO price-nya 560. Jadi kalau teman-teman beli saham ini dari IPO dan nggak diapa-apain sampai hari ini ya sisa 8,9% asetnya ya. Untuk 10 tahun terakhir kita ya pastinya negatif semua ya. Nggak mungkin ada yang floating profit di saham ini ya, karena pastinya negatif semua, dan sudah 3 tahun lebih saham ini tidur di 50 ya. Nah, ini perusahaan apa ya? Express Trasindo Utama, kodenya taksi seperti namanya ya. Ini dia industrinya ya pengangkutan darat penumpang ya, transportasi jalanan. Oke, ini lini usahanya ya. Jadi sebenarnya awalnya dia itu adalah perusahaannya juga taksi Eagle namanya ya. Kemudian di tahun sampai 2021 aja, tahun 2022 dia sudah taksinya sudah nggak ada, semua unit mobilnya dijual ya tahun 2021. Kemudian tahun 2022 ini hanya mengoperasikan 10 unit bus Eagle ya, yang beroperasi di Jadetabek ya. Bisnisnya jadi hanya untuk pariwisata aja, disewain bis-bisnya ya. Nah, kalau kita lihat ya pendapatannya, ini dari sewa kendaraan naik ya, naik 2 kali lipat. Suku cadangnya juga turun, lain-lainnya turun ya. Ini taksinya sudah nggak ada ya, karena memang sudah dijual semua, sudah nggak ada. Nanti kita cek kenapa ya. Jadi hanya dari ini aja ya, 3,5 miliar. Yang saya soroti sebenarnya dari laporan keuangannya adalah di mana pendapatannya itu lebih kecil daripada jumlah dari beban pokok penjualannya ya. Jadi gimana ya, merugi ya. Dan kalau kita lihat di sini jumlah pendapatannya ini 3,5 miliar. Untuk gaji aja sudah 2,6 miliar sendiri. Jadi saya rasa ini terlalu besar gajinya ya untuk sebuah perusahaan yang hanya mengelola 10 unit bus. Ya, gajinya sampai 2,6 miliar ini untuk gaji apa aja kan? Mestinya mungkin belum diselesaikan ya, karena kan dulu kan perusahaannya besar, kemudian jadi sekarang hanya mengelola 10 unit bus. Mungkin karyawannya sedang bingung ya, mau di pensiun, mau di PHK, kasih pesangon, atau mau di seperti apa kan ya. Tapi ini masih terlalu besar ya. Untuk tahun lalu juga sudah besar, namun ini sudah berkurang, namun masih kurang ya. Jadi ini 6 miliar ya untuk beban pokok penjualannya ya, jadi nggak masuk. Oke, kalau kita lihat ya dari kinerjanya secara jangka panjang, ini sejak IPO sebenarnya naik ya, bagus sekali naik. Nah, tahun 2015 ini adalah puncaknya. Setelah itu tahun 2016 dia anjlok, teman-teman ya. Kenapa kok bisa anjlok di tahun 2016? Ya, kita tahu ya, tahun 2015 ini mulai booming yang namanya ojek online atau taksi online ya. Ada Gojek ya, kemudian ada Grab.
ya, terutama Gojek ya, Gokar itu ya, itu mulai masif ya, sehingga ini terpuruk di tahun 2016 dan sampai saat ini ya teman-teman ya, tidak bisa bertahan. Laba kotornya pun sejak 2015 sudah turun ya, pendapatannya naik namun labanya sudah mulai turun ya, dan di 2016 ini impactnya sangat luar biasa sekali ya. Ini juga sama ya, 2015 sama ya, laba bersihnya juga sama, dan ini 2021 ada kenaikan karena ada penghapusan utang. Jadi ini cuma sifatnya pembukuan saja ya. Dari 2021 tuh ada beberapa aset yang dijual, kemudian ada penghapusan hutang ya, sehingga ada terjadi akun laba dari penghapusan hutang ya. Namun itu sifatnya hanya pembukuan saja. Nah, kalau kita lihat ya, prediksi annualized 2023 ini hanya 5 miliar, naik sih. Namun ini parah ya kalau teman-teman lihat ya. Dulu sampai 970 miliar. Ya, sekarang hanya tinggal berapa persen ini ya. Lebih parah daripada sahamnya ya dari IPO ya. Sisa 5 miliar aja pendapatannya saja ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat struktur pendapatannya ini juga sebenarnya juga bagus ya. Tadi sejak 2016 mulai turun ya. Ini di sini peralihan tadi. Ojek online mulai masif ya, mulai bergerak, tambah lama tambah masif ya, dan ini tidak bisa bertahan ya. Laba usaha, nah ini laba bersihnya ini kan ada penjualan sama tadi penghapusan hutang ya, penghapusan hutang, jadi dianggap keuntungan sehingga naik. Namun ini tidak ada uangnya ya, hanya sifatnya pembukuan saja. Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya 9 bulan pertama 2023 ini naiknya luar biasa ya. Karena memang pariwisata memang lagi meningkat ya. 2023 ini semua sektor wisata itu memang naik. Naik 2 kali lipat ya, 100%, 111%, laba kotornya juga naik. Naiknya namun ini mengurangi kerugian ya, teman-teman ya. Masih belum, jadi kenaikan 100% pendapatan ini masih belum bisa menutupi tadi beban pokok penjualan ya, jadi masih merugi teman-teman ya, meskipun ya ruginya sudah turun gitu ya. Laba bersihnya juga lumayan ya, berkurang ya, 77,3%. Nah, untuk valuasinya kalau kita lihat saat ini harganya juga mahal sekali ya. Ini adalah PBV termahal sejak 2013. Jadi harga 50 itu PBV-nya malah mahal ya, 8,6 kali, karena memang ekuitasnya yang tergerus ya. Ekuitasnya tergerus terus karena kan rugi ya. Rata-ratanya ini di 2,11, jadi ini secara PBV mahal. Secara PER kalau kita lihat ini juga negatif ya, PER-nya negatif karena masih merugi ya, sudah pasti mahal ya, nggak perusahaan rugi kalau kita bayar. Untuk earning yield-nya juga pastinya mahal ya, karena merugi kalau perusahaan rugi. Dan tadi kita lihat prospeknya belum ada ya, belum ada prospek kedepannya, hanya mengelola 10 unit bus, di mana tadi itu aja pendapatannya naik 100% aja belum bisa menutupi HPP ya. Jadi belum ada tanda-tanda untuk kenaikan ya, sentimen positif dari fundamentalnya ini belum ada ya. Secara valuasi juga masih mahal ya. Untuk valuasinya ini sebenarnya nggak bisa divaluasi, namun saya masukkan ke rumus aja. Jadi fair value-nya itu negatif 3 sampai negatif 4. Nah, dividen ini sempat bagiin 2 kali teman-teman ya, di tahun 2013 dan 2014. Namun ini yield-nya juga sangat kecil ya, di bawah 1%. Dan untuk tahun 2024 mestinya nggak mungkin bagian dividen ya, karena tadi untuk membayar operasional OPEX saja nggak cukup gitu ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat memang cenderung naik ya, karena memang tadi ada penghapusan hutang dan ini quick ratio-nya tinggi. Saya cek dari piutang ya, dan saya nggak cek lebih dalam sih, namun piutang ini nggak tahu piutangnya bermasalah atau tidak ya. Yang jelas ini ada piutang dari pihak berelasi juga, tapi saya nggak cek lebih dalam ya, karena memang ya dari kinerja aja sudah jelek ya. Namun kalau kita lihat ini positifnya adalah dulu hutang ya, 2017 hutangnya tinggi, ini ekuitas negatif. Nah, 2021 sudah dihapuskan, jadi sekarang sudah nggak ada hutang lah. Positifnya sih itu ya. Oke, untuk seasonality ini tidak ada yang menarik ya, tidak menarik sama sekali karena ini memang tidur di gocap, jadi kita nggak lewati aja.
Kemudian ini yang menarik ya, dari bandarmologi tadi, dari secara fundamental sudah jelas belum ada tanda-tanda untuk naik ya. Tidak ada sign lah, tidak ada tanda-tanda, tidak ada clue. Nah, secara bandarmologi dari sini aja, dari struktur saham aja kita sudah melihat ini juga langsung pesimis ya saya bahwa saham ini bisa naik. Karena ini 99,99% plus 0,01 dimiliki masyarakat. Jadi sudah tidak ada pengendali di perusahaan ini, teman-teman ya. Nah, saya bingung juga nih. Kalau RUPS itu gimana ya? Semuanya ini di masyarakat pengendalinya sudah hilang ya, sudah nggak ada. Ini 100% di masyarakat ya, hanya 100.000 yang warkat, yang selainnya script plus. Nah, peran investor asing ya sudah pasti nggak ada ya, sudah selesai. Kepemilikan retail di saham ini kalau kita lihat ya, dari Desember ke Desember ini bertambah jumlah orangnya 1.492, jumlah lembar sahamnya juga bertambah. Ini investor retail lokal ya, tadi kan kepemilikan masyarakat 100%, artinya tidak ada pengendali ya. Nah, dari yang 100% masyarakat itu ternyata yang dimiliki investor retail lokal itu berapa persen ya? Nanti kita lihat di nextnya ya. Ini ya masih ada beberapa yang dipegang institusi sih ya. Cuma sebagian besar sudah di investor retail lokal ya, bertambah. Dan setahun terakhir ini investor retail lokal menambah sampai 200 miliar di saham ini ya. Dan ini sebenarnya cukup menarik ya, bahwa dari November ke Desember ini ada nambah satu orang ya. Dan netnya ini satu orang itu masuk 23 miliar ya, secara value uangnya ya. Ini saya nggak ngerti nih kok, apakah ini benar-benar cuma satu orang atau net ya, benar-benar ada yang keluar dan masuk ya. Namun kalau saham gocap rasanya susah ya, rasanya susah untuk keluar masuk segampang itu ya. Jadi ini nggak tahu ya, ini satu orang masuk ke 23,5 miliar. Jadi ada yang investor retail lokal yang punya dana besar masuk ke saham ini ya. Nggak ngerti tujuannya apa, saya juga nggak bisa ngerti ya, saya hanya bisa membaca data ini. Oke, kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya. Kalau kita lihat Staksi ya, investor asing tahun lalu masih 26,77%, ini sudah pada kabur semua ya. Investor asing kabur dari saham ini, ditampung oleh investor retail lokal, dan paling banyak adalah investor retail lokal ya. Nah, saya nggak ngerti tadi itu ada investor retail lokal yang masuk cukup tinggi, apakah mau dibandarin apa gimana. Namun saya rasa susah ya membandari saham yang fundamentalnya juga rada ketar-ketir seperti itu ya, tidak ada peningkatan ya. Ya, kecuali mereka ada informasi dari dalam ya, saya nggak ngerti juga. Nanti tiba-tiba ada private placement, nanti tiba-tiba ada right issue dan segala macam, itu pun juga nggak tahu ya, minta persetujuannya seperti apa ya, karena tidak ada pengendali di sini ya. Ini kita lihat ya, dari kepemilikan masyarakat 10% masih ada yang dimiliki oleh perusahaan lokal. Ada insurance juga, ini sudah kabur ya, namun masih sisa 1,6%. Nah, apakah ini akan di 100% kan ke investor retail lokal, nggak ngerti ya. Kalau misalnya mau di 100% kan ke investor retail lokal ya mestinya sahamnya mungkin bisa digerakkan gitu ya, tapi nggak ngerti juga ya. Atau gimana gitu ya. Yang jelas ini sih sedang distribusi, berlomba-lomba pada exit. Apalagi kita lihat tadi secara fundamentalnya juga belum ada kelihatan harapan. Ya, ini pola sahamnya untuk month to date kita lihat di sini, buang barang terus bandar ya. Desember ini sih netral aja. Ya, dan transaksinya juga kecil sekali ya, hanya 50.000 saja. Ya, di bulan Januari ini. Nah, untuk teknikalnya ya pastinya hanya akan tetap di 50 ya. Harapan untuk bangkit rasanya, kalau tadi saya baca sih rasanya hampir tidak ada ya. Tidak ada sama sekali ya. Nggak ada satupun alasan saham ini untuk bisa naik. Ya, karena semua berlomba-lomba untuk exit. Jadi ketika harganya naik, pintu dibuka ya semua pada jual. Ya. Dan ini per hari juga transaksinya masih kecil ya, di Januari 16.000 per hari. Ya masih ada lah yang beli kecil itu ya. Itu aja mungkin teman-teman ya. Dan ini risamnya tadi untuk kinerja jangka panjangnya turunnya dalam sekali. Kinerja jangka pendeknya naik ya, naik 100%, namun tadi ya
secara pendapatan naik, namun secara laba memang masih negatif meskipun sudah berkurang. Valuasi mahal, tidak rutin bagi dividen. 2024 pastinya nggak akan bagi dividen. Seasonality tidak ada potensi naik. Untuk Desember ke Desember sedang distribusi besar ke investor retail lokal, dan 1-12 Januari ini terlihat netral aja dan teknikalnya tidur di 50. Mungkin kesimpulannya ya, ini adalah salah satu perusahaan yang kena imbas dari ojek online ya, dan dia tidak bisa bertahan. Kemudian hutangnya juga besar. Tahun 2021 itu ada di sebelum tahun 2021 itu ada konversi hutang menjadi saham. Ya, jadi hutangnya itu dikonversi menjadi saham ya. Tentu saja mungkin yang memiliki hutang nggak yakin sama perusahaan ini, jadi begitu dikonversi jadi saham langsung dibuang ke investor retail lokal ya, dibuang ke investor retail lokal setelah barangnya cukup atau habis ya. Udah dituri 50 terus ya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, ini salah satu perusahaan yang kena imbas dari ojek online tahun 2015 ya. Sama halnya dengan Bird, sebenarnya juga sama, cuman Bird beda ya. Dari sisi penanganannya nanti coba akan saya cek. Bird satunya ya, mestinya dia juga kena juga karena dia juga taksi, cuman dia berhasil berkolaborasi dengan Gojek ya, sehingga dia masuk ke aplikasinya dan bahkan better lagi sekarang ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham taksi. Ya, teman-teman tetap wajib untuk melakukan analisa sendiri ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham taksi ya. Semoga bisa memberi pembelajaran untuk kita bersama ya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.